Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Thomas Alfiantino, Mukri Hidayatullah, Ajak Rizky Permana, dan saya sendiri Rizky Arnanda. Materi yang kita bawakan hari ini adalah strategi planning. Apa itu strategi plan? Strategi plan adalah suatu proses mengartikulasikan suatu strategi atau visi misi suatu perusahaan. Hal ini dapat membantu untuk mendukung strategi atau proses visi dan misi suatu perusahaan. Strategi plan bisa saja berubah disebabkan beberapa hal. 1. Perkembangan industri. 2. Hukum-hukum. 3. Perubahan berbisnis. Kenapa strategi plan sangat dibutuhkan di perusahaan? Dikarenakan dengan adanya strategi plan, maka perusahaan itu memiliki tujuan untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu perusahaan tidak menggunakan strategi plan, maka sangat sulit untuk mencapai tujuannya. Apa bedanya dengan planning biasa? Kalau planning biasa itu kayak bisnis plan. Bisnis plan tuh kayak pokoknya salah satu jenis planning yang biasa dilakukan pada awal pembentukan perusahaan. Nah, kalau strategic planning itu bedanya, strategic planning bagian dari menjalankan strategi yang mana fokusnya di masa yang akan mendatang. Misalkan kayak 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tujuan dan manfaat strategic planning. Dengan ada strategic planning, sebuah perusahaan akan lebih siap untuk menghadapi sesuatu. Misalkan kayak kemarin ada COVID-19. Nah, jadi kalau misalkan ada strategic planning di 5 tahun sebelum COVID-19 terjadi, apa gitu pembahasannya untuk mengatasi kalau misalkan ada COVID-19 gitu, wabah COVID-19. Jadi gimana cara ngejalanin operasinya, ya pokoknya kayak operational plan gitulah buat jaga-jaga menurut saya. Membuat strategic plan yang dapat kamu terapkan untuk memulai membuat strategic planning. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi perusahaan saat ini. Strategic planning dimulai dengan menentukan pada posisi apa strategic bisnis saat ini. Stakeholders menggunakan strategi yang sudah ada untuk melakukan assessment terhadap bisnis dan lingkup sekitarnya. Assessment sendiri dapat menggunakan analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, untuk lebih memahami kondisi perusahaan di masa kini dan di kemudian hari. 2. Menentukan prioritas. Kebanyakan planning dibuat menggunakan SMART kriteria: spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Objektif yang selaras dengan misi dan tujuan perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencapai target yang telah dibuatnya. Tujuan perusahaan yang dapat diukur akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana keberjalanan perusahaan tersebut saat ini. Membangun development proses pengembangan menjadi dorongan utama agar stakeholder saling bekerja sama dalam merumuskan langkah atau teknik yang dibutuhkan untuk mencapai objektif perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.